Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak dari proses perancangan hingga pengujian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani Rahmadini dengan NPM 2330404120. Langsung saja ke pembahasan awalnya, yaitu apa itu perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah langkah yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Tanpa perancangan yang baik, produk yang dihasilkan bisa jadi tidak sesuai dengan harapan pengguna, tidak stabil, atau bahkan sulit untuk dipelihara. Desain perangkat lunak bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan manusia dengan teknologi, memastikan perangkat lunak tidak eh, hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, mengapa desain perangkat lunak itu krusial? Mengapa sangat penting? Nah, terdapat poin-poin yang diantaranya yaitu yang pertama, menghubungkan teknologi dengan kebutuhan manusia. Perangkat lunak yang baik harus bisa menjembatani kebutuhan pengguna dengan solusi teknologi yang efektif. Desain perangkat lunak adalah proses merancang bagaimana solusi tersebut akan diwujudkan. Poin yang kedua itu membuat perangkat lunak yang kokoh. Bagaimana hal itu dapat diimplementasikan terhilang dari bug yang dapat merusak fungsinya. Desain yang baik menghindari masalah ini dengan memberikan struktur yang jelas dan dapat diandalkan. Poin yang ketiga itu sesuai kebutuhan. Perangkat lunak harus memenuhi kebutuhan pengguna, penyediaan fitur-fitur yang diperlukan tanpa kekurangan atau kelebihan. Poin yang keempat itu menyenangkan. Tentunya dapat dapat berfungsi dengan baik, perangkat lunak juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Lalu, apa tujuan perancangan? Tujuan utama dari perancangan perangkat lunak adalah untuk menciptakan sistem yang stabil, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berkembang atau dipelihara dengan mudah di masa depan. Proses perancangan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum perangkat lunak benar-benar dikembangkan. Nah, tiga, tiga tujuan utama perancangan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bebas dari kesalahan. Yang kedua, sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman yang menyenangkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lanjut ke bagaimana proses perancangan awalan. Proses perancangan awalan perangkat lunak dimulai setelah fase analisis kebutuhan selesai. Pada tahap ini, pengembangan perancangan sistem secara mendetail untuk memastikan perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan harapan. Proses perancangan biasanya bersifat iteratif, artinya desain akan terus diperbaiki dan diperbarui sesuai dengan feedback dan pengujian. Proses perancangan perangkat lunak umumnya dimulai setelah analisis kebutuhan selesai, namun perlu diketahui bahwa proses ini bersifat iteratif yang berarti desain bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, dimulai setelah analisis kebutuhan selesai, setelah kebutuhan pengguna dan tujuan perangkat lunak dipahami dengan jelas, desain dapat dimulai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menghasilkan blueprint yang jelas dan detail. Desain perangkat lunak berfungsi sebagai cetak biru yang menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara keseluruhan. Ini termasuk antarmuka pengguna, pengelolaan data, dan interaksi antar modul. Nah, terdapat proses iteratif. Apa itu? Desain perangkat lunak di biasa, maaf, desain perangkat lunak biasanya tidak
langsung sempurna. Oleh karena itu, desain akan diperbaiki dalam beberapa iterasi, di mana setiap iterasi berfokus pada peningkatan kualitas dan penyempurnaan desain. Arsitektur adalah panduan besar desain untuk uh, untuk menggambarkan gambaran besar tentang bagaimana sistem kerja secara keseluruhan. Sementara itu, desain adalah langkah-langkah konkret yang menjabarkan bagaimana setiap bagian dari sistem akan diimplementasikan. Nah, dalam proses perancangan, terdapat elemen model perancangan. Setiap desain perangkat lunak memiliki beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Lalu elemen-elemen apa saja yang membentuk desain perangkat lunak itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan perangkat lunak tidak hanya mencakup satu elemen, tetapi terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terhubung. Setiap elemen ini berperan untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan mudah dipelihara. Mari kita bahas poin-poin dari masing-masing elemen tersebut. Yang pertama itu ada data kelas desain. Desain data mencakup data-data disusun dan diorganisasi dalam sistem seperti penggunaan database atau struktur data lain. Yang kedua itu ada architectural design, merupakan desain yang menentukan bagaimana berbagai modul dalam sistem berinteraksi, sebagai contoh hubungan antara sistem login dan pembayaran dalam aplikasi e-commerce. Yang ketiga itu ada interface design, berfokus pada desain antar muka pengguna UI. Ini termasuk bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan perangkat lunak melalui layar, tombol, atau menu. Yang keempat itu ada komponen level design. Pada level ini, fokusnya adalah pada desain fungsionalitas tiap komponen dalam sistem. Sebagai contoh bagaimana komponen tambah ke keranjang dalam aplikasi e-commerce bekerja. Yang terakhir itu ada deployment level design. Desain ini berfokus pada bagaimana perangkat lunak akan diinstalasi dan dijalankan di lingkungan yang lebih besar seperti server atau cloud. Nah, mari kita bahas macam-macam arsitektur awalan. Macam-macam arsitektur, salah satu komponen penting dalam desain perangkat lunak adalah arsitektur sistem. Pilihan arsitektur yang tepat sangat berpengaruh pada kinerja dan fleksibilitas sistem. Arsitektur perangkat lunak adalah arsitektur dasar dari sistem yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen berinteraksi. Pilihan arsitektur yang tepat dapat mempengaruhi bagaimana perangkat lunak berkembang, stabilitasnya, serta bagaimana perawatan dan pembaruan dilakukan di masa depan. Nah, berikut adalah beberapa jenis arsitektur yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada data centered. Dalam arsitektur ini, data adalah pusat dari sistem atau modul berinteraksi dengan data yang sama seperti pada sistem basis data terpusat. Yang kedua itu ada data flow. Arsitektur ini fokus pada aliran data melalui berbagai tahapan proses. Data diproses secara bertahap untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga itu ada call in the return. Di sini sistem berfokus pada eksekusi fungsi atau produksi yang dapat dipanggil oleh bagaimana
oleh bagian lain dari sistem. Arsitektur ini fleksibel dan mudah diubah. Yang keempat itu ada object oriented, dapat dalam arsitektur berorientasi objek, data dan fungsinya digabungkan menjadi satu unit yang disebut objek. Ini memudahkan pemrograman dan pengelolaan perangkat lunak. Yang terakhir itu ada layer, sistem organisasi dalam beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki tugas tertentu, seperti lapisan presentasi UI, lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Nah, apa saja ciri-ciri rancangan yang baik? Tentu kita ingin memastikan bahwa rancangan perangkat lunak yang kita buat memiliki kualitas yang baik. Tapi bagaimana kita bisa menilai sebuah desain ini baik atau tidak? Rancangan perangkat lunak yang baik harus memenuhi standar kualitas tertentu agar dapat menghasilkan produk dan berfungsi dengan baik dan mudah dikembangkan atau dipelihara di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada konsep penting dalam perancangan. Tentu saja ada beberapa konsep inti dalam perancangan perangkat lunak yang jika diterapkan dengan benar akan menghasilkan perangkat lunak yang lebih efisien dan dapat dipelihara dan dapat berkembang. Konsep-konsepnya diantaranya itu ada abstraction, penyederhanaan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami. Ini membantu mengurangi kompleksitas desain perangkat lunak. Yang kedua ada modularity, memecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mandiri. Yang ketiga ada functional independence. Setiap modul sebaiknya memiliki fungsionalitas yang spesifik dan mandiri. Sistem tidak mempengaruhi bagian lain. Dan yang terakhir itu ada patterns. Penggunaan pola desain yang sudah terbukti efektif menjadi MVC, model view controller, untuk meningkatkan konsistensi dan kemudahan pengguna. Nah, kesimpulan dari materi perancangan ini menjelaskan tentang desain, tujuan perancangannya, hingga bagaimana desain yang baik dapat mengarahkan kita untuk menciptakan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Desain perangkat lunak adalah langkah kritis yang mempengaruhi kualitas dan keberhasilan produk. Tanpa desain yang baik, perangkat lunak mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna, sulit berkembang, atau sangat sulit untuk dipelihara di masa depan. Untuk itu, kita bisa menyimpulkan bahwa desain perangkat lunak yang baik adalah kunci untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dipelihara dan dapat berkembang dengan baik di masa depan. Setelah sudah menjelaskan materi perancangan, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari bug atau kesalahan. Melalui pengujian, kita bisa mengidentifikasi masalah dalam sistem yang perlu diperbaiki sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna. Terdapat jenis-jenis pengujian, yaitu pengujian fungsional dan pengujian non-fungsional. Nah, pengujian fungsional ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan spesifikasi fungsional.
Dan pengujian non-fungsional fokus pada aspek setiap performa, keamanan, dan kemudahan pengguna perangkat lunak. Jenis-jenis pengujian, beberapa contoh jenis-jenis pengujian fungsional, antara lain yaitu unit testing, menguji komponen terkecil dari perangkat lunak seperti fungsi atau metode integration metode. Yang kedua itu ada integration testing, menguji interaksi antar komponen atau modul perangkat lunak. Dan yang ketiga itu ada acceptation testing, menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan pengguna. Sementara itu, pengujian non-fungsional itu ada performance testing, penguji performa sistem di bawah beban. Security testing, penguji tingkat keamanan perangkat lunak terhadap potensi ancaman. Nah, proses pengujian. Proses pengujian perangkat lunak biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada perancangan pengujian, menentukan tujuan dan strategi pengujian. Yang kedua ada desain kasus uji, menyusun skenario uji berdasarkan spesifikasi perangkat lunak. Yang ketiga ada eksekusi pengujian, melaksanakan pengujian sesuai dengan kasus uji yang telah disiapkan. Yang keempat itu ada pelaporan hasil pengujian, mencatat dan melaporkan hasil pengujian termasuk bug atau masalah yang ditemukan. Yang terakhir itu ada perbaikan dan pengujian ulang, melakukan berbagai perbaikan uh, terhadap bug yang ditemukan, lalu menguji kembali perangkat lunak untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan. Nah, metodologi pengujian, terdapat beberapa metodologi yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak, antara lain waterfall. Waterfall ini metode bertahap di mana setiap fase pengembangan perangkat lunak diikuti oleh pengujian. Yang kedua itu ada agile, metode pengujian yang iteratif dilakukan dalam siklus pendek atau sprint. Yang ketiga itu ada V-model. Pengujian ini dilakukan secara paralel dengan setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada alat pengujian. Berikut beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengujian perangkat lunak. JUnit untuk pengujian unit di Java, Selenium atau otomatisasi pengujian aplikasi berbasis web. Gmeter untuk pengujian kinerja, Postman untuk pengujian API, dan tantangan dalam pengujian. Meskipun pengujian sangat penting, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, antara lain skalabilitas pengujian. Semakin besar dan kompleks perangkat lunak, semakin sulit mengelola pengujian. Yang kedua itu ada waktu dan sumber daya. Pengujian memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup, terutama untuk sistem yang besar. Yang ketiga itu ada mengatasi bug kompleks. Bug yang sangat kecil atau tersembunyi bisa sulit dideteksi meskipun dilakukan pengujian yang cermat. Nah, apa sih pentingnya pengujian? Pengujian perangkat lunak tidak hanya menjamin kualitas, tapi juga membantu pengujian risiko kegagalan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan pengujian yang tepat, kita dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang kita buat dapat bekerja dengan baik dalam berbagai kondisi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kesimpulannya adalah
Pengujian perangkat lunak adalah langkah yang tidak bisa diabaikan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini adalah investasi untuk kualitas dan kesuksesan produk. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis pengujian, teknik, dan alat yang digunakan, kita bisa lebih efektif dalam memastikan eh, perangkat lunak yang kita kembangkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi ekspektasi pengguna. Baik, sudah saya jelaskan tentang materi dari perancangan hingga pengujian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.